Dan di situ pun Agus mulai ikut-ikutan kasih Dede. Dia tuh makan satu makanan yang di mana menurut pengakuan dari Agus ketika dimakan rasanya itu kayak nggak enak banget. Ya intinya kayak kesel dengan makanan itu dan ngebuat kekesalannya ini ngacak-ngacak atau ngebalikin si nampan dari yang ada banyak makanan ini. Geblek, lu doyan aja deh makanan kayak begini hambar. Mana ada yang pahit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain dua orang pendaki yang nggak tahu adab ketika berada di gunung. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Gue tuh lagi ada, ya pokoknya nanti kan gue lagi bikin konten bacot lagi cuy. Cuma nanti versi yang ya gue bacain cerita lah, nggak kayak dulu kan. Tapi ini gue bacain satu cerita, nanti gue akan revisi, akan gue tulis ulang. Dan gue usahain gue maksimalin durasinya 1 jam. Dan nanti gue akan belajar lagi gimana caranya storytelling tanpa muka yang bikin greget lah, biar kayak orang-orang gitu kan. Dan karena kalian juga nagih-nagih, bang kenapa nggak ada segmen bacain cerita orang lagi gitu. Ya gue merasa nggak enak juga kan sama kalian yang selalu setia nonton sama gue. Ya pastilah setiap gue bikin segmen gitu kan pasti ada yang suka ada yang enggak. Tapi gue usahain itu cuma segmennya cuma seminggu sekali doang. Dan durasinya insya Allah itu akan selama 1 jam lah ya. Ya kita lihat aja nanti akan tayangnya di hari apa. Minggu depan udah pasti tayang lagi gitu kan. Dan oke, kita akan ke ceritanya. Kita sebut aja nama ini atau cerita ini dari yang namanya Raka. Kejadiannya itu di tahun 2000-an. Pendaki di tahun 2000-an kan handphone nggak ada, nggak kayak sekarang banyak sosmed dan sebagainya. Nah Raka ini itu bisa dikatakan tergabung dengan salah satu komunitas pecinta alam. Nah di komunitas ini anggotanya itu nggak terlalu banyak sih, sekitaran ada 20 orang. Ada perempuan ada laki-laki, tapi lebih banyak dominannya itu laki-laki. Nah dari 20 orang ini kan nggak mungkin semuanya itu seru semua kan, pasti akan ada banyak karakter. Nah Raka itu pengen naik ke salah satu gunung. Ya kita sebut aja gunungnya ini Gunung Lawu cuy. Gunung Lawu di tahun 2000-an itu sebenarnya bukan Gunung Lawu doang ya, tapi semua gunung juga harusnya sih sepi-sepi aja. Registrasinya juga kadang-kadang pakai simarsi dan enggak setahu gua gitu kan. Dan gue pun diceritain sama senior-senior di tahun 2000-an itu. Nah Raka ini mau naik ke Gunung Lawu tapi dia nggak ada temen. Dia share lah ke grup atau ke komunitas. Gue mau naik ke Gunung Lawu, ada yang mau nemenin nggak? Awalnya itu ada satu orang, kita sebut aja namanya Tama. Tama ini pendaki yang biasa-biasa aja, nggak banyak tingkah. Ya normal lah pada umumnya pendaki. Terus tiba-tiba ada 2 pendaki lain yang pengen ikut. Kita sebut aja namanya Agus sama Dede. Agus sama Dede ini terkenal dengan
kearoganannya, kesombongannya. Dan dua orang ini adalah dua orang yang gak percaya dengan yang namanya demit atau setan. Awalnya Raka ini enggan atau males atau nggak mau ngajak, tapi kan karena dia juga udah keluar-keluar di komunitas kan nggak mungkin kalau nolak atau kayak gue nggak mau nih naik sama lu, kan nggak mungkin juga gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, karena dengan sedikit terpaksa mau nggak mau ngajak tuh mereka berdua. Sebetulnya Tama juga itu udah kayak gue nggak jadi deh kalau dia dia berdua ikut gitu kan. Tapi Raka ini memastikan kayak ayolah temenin gua, udahlah biarin aja kalau memang mereka rese, lagian kan nanti lu satu tenda sama gua, biarin mereka bawa tenda lagi. Dan disitu pun akhirnya Tama pun maulah karena nggak enak juga sama si Raka ini kan. Singkat cerita mereka meeting lah berempat ini, ngomongin tentang masalah perlengkapan logistik dan sebagainya. Nah ketika di briefing ini atau meeting ini Raka udah bilang Gunung Lawu, jangan macem-macem ya, kalau misalkan ada sajen jangan ditendang, jangan dimakan, jangan diusik. Karena Raka pun tahu sifat dari kedua temennya ini. Kedua temennya tuh kayak cuman sajen doang gua makan tipis-tipis, emang kenapa sih? Lebay banget, di gunung mah gak pernah ada setan. Lagian lu tahu sendiri kan, gua di gunung sesombral apa, buktinya gua masih ada, gua gak kenapa-napa. Ya Raka cuma ngingetin namanya orang hari apes nggak ada yang tahu. Ya anggaplah lu nggak percaya setan kata Raka, tapi setidaknya hargai budaya di sana. Karena kita tahu bahwa Gunung Lawu juga salah satu tempat ritual, keagamaan dan sebagainya. Ya kita hormatilah tentang budaya di sana. Ya kalau misalkan kita nemunya di tempat-tempat angker, pokoknya itu terserah lu. Tapi kalau untuk Gunung Lawu sendiri kan, ya ada beberapa tempat yang biasa dipakai ritual untuk sebuah budaya gitu kan, ya intinya budaya lah gitu. Dan di situ pun awalnya mereka berdua tuh cuman manggut-manggut kayak seolah setuju kan pada saat itu. Dan setelah diomongin tetap Raka sama Tama ini agak sedikit was-was dan ngerasa sebetulnya lebih ke lu jangan macem-macem deh gitu kan, naik gunung mah naik gunung aja gitu, nggak usah yang nyenggol-nyenggol orang, nyenggol-nyenggol budaya orang. Udah antara lu percaya syukur, nggak percaya jangan lu usik gitu kan. Akhirnya setelah ngomongin, setelah meeting mereka pulang masing-masing lah. Singkat cerita datanglah di hari H pendakian. Datang di hari pendakian mereka perjalanan itu menggunakan bis lah ya, dan nggak ada kejadian apapun. Sampailah mereka di base camp. Ketika sampai di base camp, mereka itu sebetulnya sudah diperingati sama warga lokal, sama pemilik base camp, bahkan sama yang pos regis itu udah dikasih tahu. Di atas, di sekitaran pos 2, pos 3, pos 4 mungkin nanti ada sebuah nampan yang dimana itu dijadikan kayak sesajen. Tapi itu sesajen yang kakak sebenarnya nggak perlu khawatir. Bukan, jadi orang bawah ini udah ngingetin yang dimana itu kalian nggak perlu takut gitu kan. Tapi tolong hargai, jangan diusik sajen itu gitu, jangan dimakan dan sebagainya. Udah diperingatin baik-baik dari bawah. Keempat pendaki ini Raka sama Tama mah manggut-manggut aja. Oh iya, mungkin lagi ada ritual keagamaan atau lagi ada ritual adat setempat atau apapun lah gitu kan. Tapi bukan tentang pesugihan pada saat itu. Ya mereka berdua manggut, tapi tatapan dari kedua pendaki Agus sama Dede ini beda. Dalam hati Raka tuh kayak aduh semoga mereka aman-aman aja. Singkat ceritanya mereka udah ya registrasi dan udah istirahat dan sebagainya gitu kan. Mereka mulai pendakian itu sekitaran jam 8 pagi. Mereka mulai pendakian. Sampai pos 1 memang itu nggak ada sesajen apapun, cuman wewangian dupa doang. Dan lagi-lagi Raka ini memperingati kedua temennya. Lu berdua tolong ya, kita udah diperingatin tuh dari bawah bahwa di jalur ini lagi ada ritual adat. Jadi tolong jangan usik sesajen yang kalian lihat. Apapun yang terjadi tolong hormati. Kita kan di sini tamu, tujuannya naik gunung. Ya di bawah kan banyak warga akamsi atau warga yang lain untuk melakukan sebuah ritual. Tolong jangan usik sesajen tersebut. Ini bocah cuman manggut doang. Lah, cuman nyolong pisangnya doang atau ayamnya, emang kenapa sih? Lagian setan mana bisa makan. Ya daripada dikasih setan mendingan kasih kita aja yang ketahuan naik gunung. Terus ya udah dimakan aja gitu.
Singkatnya mereka ini jalan lah lewatin satu pos, cuman Wangian lupa. Mereka berdua nih pendaki-pendaki koplak ini, bawa apaan sih? Aneh-aneh banget di gunung pakai bakar dupa segala, bakar menyan segala. Di situ udah ditegur lagi tuh sama Raka sama Tama ini. Apaan sih lu? Udah Pak. Ya kalau lu emang ngerasa riskan harusnya lu jangan ikut naik Gunung Lawu. Udah mulai ada kecot-kecotan di awalnya, cuman masih terkontrol aman gitu kan. Jadi kayak ya udahlah gitu kan, lanjut lagi lah sampai di pos 2. Ketika sampai di pos 2, Dede ini mulai bertingkah. Dia makan makan kayak jajanan pasar di situ. Awalnya udah ditegur nih sama Raka sama Tama. Lu ngapain sih makan? Kita logistik bawa nih. Lu jangan makan makanan yang sembarangan dong. Udah lu makan yang logistik aja, udah habisin aja. Tapi ya elah, makan secuil doang nggak diapa-apain. Ya udah tuh kan, mereka udah selesai. Lanjut lagi lah jalan ke pos 3. Jalan ke pos 3 lagi-lagi Dede ini makan. Nah pas lagi dimakan ditegur lagi sama bocah berdua. Aduh gua kagak ngerti lagi dah sama lu. Sekarang gini dah, gua nggak mau ngelanjutin perjalanan lagi karena Raka sama Tama ini udah ngerasa kalau dilanjutin hawanya udah nggak enak banget nih. Jadi kayak udah ada sebuah peringatan walaupun mereka belum mendapatkan sebuah gejala kayak penampakan atau sesuatu hal yang ganjil ketika di trek. Jadi belum ngedapetin itu semua. Elah lebay banget sih gitu kan kata si Agus sih. Lebay banget udah apa. Dan di situ pun Agus mulai ikut-ikutan kasih Dede. Dia tuh makan satu makanan yang dimana menurut pengakuan dari Agus ketika dimakan rasanya itu kayak nggak enak banget. Ya intinya kayak kesel dengan makanan itu dan ngebuat kekesalannya ini ngacak-ngacak atau ngebalikin si nampan dari yang ada banyak makanan ini. Geblek, lu doyan aja deh makanan kayak begini, hambar, mana ada yang pahit lagi. Dia cuma diem doang ngotot. Ya dia pun gak expect bahwa Agus ini akan melakukan tindakan hal seperti itu. Dia cuma diem doang. Terus si Raka sama Tama ini cuma astagfirullahaladzim. Tama itu sampai narik bagian baju. Nggak gini konsepnya ya. Lu udah gue peringatin baik-baik, tapi lu masih ngelunjak. Gue nggak peduli lu nggak percaya setan, tapi tolong hargain budaya di sini. Kita naik, terus besok tiba-tiba ada yang naik lagi. Nanti pasti lo kok sajennya bisa acak-acakan gini. Siapa? Pasti nanti akan ditanya. Kalau ditanya ribet lagi urusannya. Ntar kita malah di blacklist dari gunung ini dan gak boleh naik lagi. Agus tuh kayak ngotot, apaan sih ngepisin gitu kan tangan dari si Tami. Apaan sih lu? Lebay banget. Udahlah kita masing-masing aja berdua gitu kan. Kalau lu mau turun aja, aku mau lanjutin naik. Di situ akhirnya Tama karena dia yang punya hajat, dia yang ngajak, dia juga sebagai leader. Akhirnya nenangin lah. Udah tenang. Udah ayo kita lanjut. Udah yang udah. Tapi Raka ini langsung ngeberesin bagian dari si nampan ini. Agus ngerasa kesel dong, ngapain sih lu beresin lagi? Udahlah, tuh juga makanan yang disajenin ini dibikin busuk, dibikin jadi nggak enak, basi dan sebagainya. Udah nggak perlu. Udah kata Raka tuh, lu gak usah ikut campur. Perkara gua ngeberesin, seneng nggak seneng, udah ini kemauan gua. Di situ pun akhirnya Agus sama Dede diem doang, tapi ada raut muka. Rasa nggak enak juga sebetulnya Dede memang agak ngeyel, tapi dia nggak berani macem-macem. Singkatnya setelah ngeberesin perdebatan di pos 3 ini, mereka lanjut lagi lah ke pos 4. Nah perjalanan dari ketiga pos 4 itu udah mulai ada yang namanya gangguan atau pendakian udah mulai ganjil nih cuy. Cuaca yang awalnya normal biasa tiba-tiba suasananya itu jadi dingin. Memang di gunung itu hawanya pasti dingin, tapi dinginnya yang dirasain sama mereka berempat itu agak sedikit berbeda. Ketika di jalan, Tama udah nyenggol-nyenggol Raka aja. Kok kayak beda ya? Hanya awal-awal nggak terlalu dingin, tapi sekarang kok dinginnya nusuk banget. Raka ini bilang, udahlah wajar, namanya juga lagi di tebingan dan emang ini spot area yang memang dimana anginnya kencang. Udah lu gak perlu berpikiran aneh-aneh. Tama bilang lagi, kok gue ngerasa jadi ada kurang enak ya. Gimana kalau kita turun aja?
Dan kondisinya pada saat itu masih sore hari. Jadi kemungkinan kalau mereka turun pun ya mungkin dapat maghrib atau sekitaran jam 7. Tapi Raka ini bilang, tanggunglah. Nanti kan bentar lagi pos 5 tuh dapat sabana juga. Ya bentar lagi nyampe kok. Udah percaya aja. Insya Allah nggak akan ada apa-apa. Ya udah, Tama itu akhirnya percaya tuh kan. Akhirnya mereka sampailah di pos 4 walaupun dengan kondisi yang lumayan cukup dingin. Sampai di pos 4, mereka ini ngebreak, makan, ngopi. Di situ udah ada sajen, tapi sajennya itu dijagain sama Raka. Raka tuh udah diem. Lu berdua makan makanan yang ada. Tolong untuk satu spot ini jangan lu apa-apain sajen. Dan mungkin karena mereka berdua juga udah nggak mau yang debat kan, ya udahlah terserah lu gitu kan. Tapi Agus ini udah ngedecap cuy, kayak lebay banget kayak begituan doang. Parnoan lu, penakut lu, digituin kan. Tapi sambil nggak ngapa-ngapain gitu kan. Di situ pun dijagain aja. Akhirnya dipanggil sama Tama, "Kak sini Kak, ayo makan. Nih gue udah masak mie." Makanlah mereka. Dan Raka selalu mengawasi ke arah sajen itu. Nah ketika mengawasi sajen itu kayak yang wah aman nih, ya udahlah nggak terlalu diawasin lagi. Akhirnya nih bocah atau mereka setelah makan lanjut lagi perjalanan untuk sampai ke sabana. Akhirnya mereka jalan tapi dengan kondisi Raka, terus Tama, terus belakangnya bocah-bocah berdua ini gitu kan. Nah mereka berdua nggak ngeh dengan si dua orang ini. Yang ternyata si dua orang ini awalnya Dede ini udah memperingati. Udahlah kita jalan aja ke si Agus ini. Gak usah yang aneh-aneh, gak enak sama mereka berdua gitu kan. Lagian lu keterlaluan. Lebay banget sih hidup tuh. Nih lu kalau pengen percaya sama gua gak percaya sama yang namanya setan, gua balikin lagi. Kalau memang kita digangguin, gua akan bertanggung jawab dan gua bakalan ngusir tuh setan. Gua tendang tuh setan kalau muncul depan gua. Udah sesumbarnya tuh udah parah banget. Dede juga udah mulai agak riskan sebetulnya. Tapi ya sudahlah, dan akhirnya di pos 4 ini ternyata Agus pun membalikan atau kayak ngacak-ngacak dari si sajen itu. Sedangkan kedua temannya Raka sama Tama ini nggak tahu menau. Lanjutlah mereka. Nah menuju perjalanan dari pos 4 sampai ke pos 5 atau sabana, mereka udah mulai yang namanya diserang dengan sesuatu hal yang ganjil. Fisik keempat orang ini sebetulnya mereka fisik-fisik strong. Fisik-fisik yang kuat bawa berat, bahkan mereka pun ya morterin dan sebagainya bawa bobot di atas 30 kilo masih oke cuy. Dan pendakian ke Gunung Lawu pun itu bukan kali pertamanya. Mereka udah beberapa kali, mungkin ada sekitaran 5-6 kalian gitu kan. Tapi entah kenapa mereka berempat ngerasa bahwa tasnya makin lama makin berat. Selangkah berhenti. Tama udah ngerasa ini tuh udah nggak wajar. Ketika mereka ada satu spot di mana mereka berhenti naruh tas dulu. Mereka sampai megang pinggang yang dimana kok bisa ya seberat ini. Gak habis pikir gua sama tas seberat ini. Sempet lirik-lirikan sama si Raka kan. Raka juga cuman kayak ya nggak tahu. Ya mungkin karena faktor capek kali kan. Nah yang bikin parah adalah kalau mereka istirahat lama, cuaca dingin itu benar-benar bikin nusuk ke tulang. Jadi mereka tuh kayak harus terus maksa untuk jalan walaupun cuma selangkah biar badan mereka terus gerak dan nggak terkena yang namanya hipotermia. Mereka lanjut jalan lagi. Istirahat lagi. Jalan lagi, istirahat lagi. Agus sama Dede udah kesel banget. Geblek ya. Apa-apaan nih? Kok tiba-tiba berat banget sih? Mereka berdua sampai ngecek ke dalam tas ternyata emang nggak ada apa-apa. Raka itu ngingetin mereka berdua, udahlah, namanya naik gunung wajar capek, nggak wajar nih kayak begini. Di situ Tama udah nenangin, udah tenang apa? Udah tenang, ini faktor kita kecapean aja. Udah yuk lanjut lagi jalan. Aduh, apa nih kayak begini? Bisa-bisanya tas gue mendarat jadi berat seketika. Tak beres nih. Akhirnya walaupun dengan ngedumel mereka melanjutkan perjalanan gitu kan, dan untuk sampai ke sabana mereka kayak ngerasa tuh lama banget. Bener-bener pure kayak lama banget pak. Merasa bahwa perjalanan ini lama. Dalam hati Raka sama Tama ini udah kayak ya udahlah nggak apa-apa lah.
Tapi Tama ini udah peka banget bahwa ini bukan karena tasnya berat, tapi udah ada sesuatu hal dalam pendakiannya ini merasa ganjil gitu kan. Tama mau bilang ke Raka gimana juga, mungkin Raka udah ngeh tapi dia juga nggak mau terlalu ngomong gimana-gimana karena ya kedua temennya ini juga yang belakang ini kayak manusia nggak percaya dengan setan gitu kan. Akhirnya mereka terus jalan dan harusnya estimasi untuk sampai ke pos 5 itu mereka sampai paling telat sebelum maghrib itu udah sampai. Karena dari pos 4 ke pos 5 ini ya bisa dikatakan nggak terlalu lama lah. Dan mereka juga trekkingan dari pagi, harusnya mereka udah sampai sebelum maghrib. Tapi ternyata faktanya mereka itu sampai setengah 7. Dan sebelum sampai di area camp, Raka sempat ngeliat 3 pasang mata seolah lagi natap ke kelompok mereka. Raka tuh sempat ngelihat itu merah apa ya dalam hatinya. Tapi Raka ini nggak bilang ke siapa. Karena kondisinya ketika ngelihat ke belakang Tama lagi nunduk, yang lain pun lagi nunduk. Jadi kayak lagi nggak ngeh ngelihat kiri kanan. Dan Raka nggak mau menceritakan tentang apa yang dilihat sama teman-temannya. Tapi Raka tuh selalu merhatiin, apa sih? Headlamp pendaki kah? Atau ada sosok-sosok yang lagi ngawasin tim mereka? Raka sebenarnya sudah was-was. Karena dia pun tahu ketika mulai naik, ada beberapa kelakuan temennya yang bisa dikatakan ya bener-bener nggak ada akhlak lah. Tapi semoga dalam hati itu nggak ada terjadi sesuatu hal yang bisa mencelakai mereka berempat nih cuy. Mereka terus jalan dan sempat ternyata Tama mau sampai di area camp, ngeliat perempuan bergaun itu ngelewat di trek dengan kondisi Raka itu lagi nunduk. Kuntilanak ngomong kayak gitu, Raka langsung nengok kan. Dua temennya pun langsung ngomong, mana sih kuntilanak, lebay banget. Dan memang ketika teman-temannya ngelihat sosok kunti itu nggak ada, tapi Tama bisa meyakinkan itu bukan karena faktor capek. Ada kuntilanak itu lagi ngelewat melayang cuy. Tama udah keringat dingin dan udah merasa ketakutan. Tama udah tahu wah pendakian kali ini nggak akan berjalan mulus. Dan Tama pun ngebisikin ke Raka, Kak, gua ngerasa kayaknya pendakian kali ini nggak akan mulus begitu aja. Dan kayaknya besok gua nggak bakalan mau muncak. Kalau bisa kita turun pagi ya. Raka pun manggut kayak tanda setuju cuy. Nggak ngomong sepatah kata pun. Akhirnya mereka sampailah di area camp. Sampai di area camp itu sekitaran jam 8. Kondisinya badan mereka itu udah capek, lelah. Memang mereka ini merasa ketika naik dari pos 4 sampai pos 5 bawa beban yang berat. Capek banget pasti. Tapi di luar capeknya ini, kaki mereka tuh soalnya kayak pegel banget. Dan udah nggak mau ngapa-ngapain. Jadi mereka memutuskan untuk nggak masak. Udah ngedirin tenda, masuk tenda langsung ngerebah. Mereka tuh udahlah nanti masak ya. Dan nanti masak, nanti kalau mau masak ini kompornya, ini makanannya ada mie instan dan sebagainya gitu. Nih kue roti dan sebagainya. Karena mereka udah ngerasa capek banget. Begitupun sama si Agus sama si Dede. Dan mereka tuh jadi kebagi 2 kelompok tendanya. Yang satu Raka sama Tama, yang satu Agus sama Dede. Akhirnya mereka tuh kayak tidur. Nah samar-samar ketika Tama sama Raka ini mulai tidur kayak ayam-ayaman tapi kupingnya masih ngedengar. Kedengeran suara lantunan gamelan. Raka itu dalam hati, ya Allah semoga nggak ada gangguan di pendakian kali ini. Kakinya ketika mereka berdua tidur itu kakinya masih keluar, masih pakai sepatu. Dan kayak Tam yuk masuk yuk, buka lepas sepatunya. Tama mah nggak mau ngelepas sepatu, jadi masuk aja tuh. Bahkan matras pun nggak digelari. Packingan di dalam tas itu nggak sama sekali dibongkar. Jadi kayak masuk, udah aku masih buka sepatu nggak apa-apa lah ya. Kita sepatunya masih dilepas, ya udah deh terserah gitu. Karena memang badan mereka capek banget. Masuk, terus sedangkan Raka agak riskan kalau nggak buka sepatu. Jadi dia mau coba buka sepatu, cuman ketika mau buka, benar-benar dikagetin dengan satu sosok kuntilanak yang natap ke tenda. Tatapannya ini benar-benar sini, mukanya nyeremin dan hancur. Raka langsung ngebangunin Tama. Bangun,
"Yang bangun dulu, lihat depan kita ada apaan." Tama langsung bangun, "Apaan sih lu?" Dan pas ketika ngeliat, Tama pun bener-bener kaget dan ketakutan. Bahkan sampai ngumpet di belakang Raka cuy. Astagfirullahaladzim, kenapa ada sosok kuntilanak depan kita? Aku gak ngerti dah. Buru-buru kita masuk. Masuk, mereka berdua nyeletingin dalam tenda. Seret. Ketika mereka udah nyeletingin, mereka yang awalnya udah lelah, udah capek, tiba-tiba matanya melotot seolah kayak nggak bisa dimeremin lagi. Gara-gara ngeliat penampakan tersebut. Nah, ketika mereka udah nggak bisa tidur, coba merem-merem, mereka samar-samar dengar suara langkah kaki. Tapi langkah kakinya 3 langkah, 4 langkah, sampai 5 langkah. Ada terus tiba-tiba hilang. Yang awalnya kayak di bagian kepala, tiba-tiba ada di bagian bawah. Yang awalnya di bagian bawah, tiba-tiba ada di bagian kepala. Gitu aja, posisinya selalu berbeda. Dan tenda mereka kadang-kadang juga dibikin goyang. Dan hal paling bikin mencekam adalah mereka benar-benar ngelihat satu sosok tangan itu ngerayap di samping tenda mereka. Dan tenda mereka seolah ada yang nyakar dengan kuku panjang. Awalnya seperti tangan biasa, beberapa kali tenda diusap. Ada satu momen yang dimana kukunya panjang seret ngebelah tenda mereka atau bikin tenda mereka itu jadi sobek. Raka sama Tama cuma bisa diem. Dan karena mereka penasaran, akhirnya mereka keluar. Tapi ketika keluar bukan sebuah penampakan, melainkan mereka berdua ngeliat nampan-nampan yang penuh sajen, acak-acakan. Tapi ada sekumpulan darah atau cairan merah di nampan tersebut. Dan bau dari cairan merah yang tersebut seperti darah itu memang tercium bau amis. Mereka berdua ngerasa heran. Tapi selalu ketika ngelihat kejadian tersebut menyangkut pautkan dengan kejadian yang sebelumnya. Tama pun bilang, jangan-jangan ini gara-gara ulah bocah itu berdua. Tapi anehnya, bocah itu berdua nggak ada sama sekali yang namanya diteror atau ya kayak senyap-senyap aja. Awalnya Tama ini mau nyamperin tenda mereka atau mau bikin perhitungan sama mereka. Ini lu lihat gara-gara akibat udah dihalangi sama Raka. Tapi Tama udah nggak kebendung sama sekali. Akhirnya udah tuh disamperin, "Woi geblek," gitu kan. Tapi nggak ada ke tenda ya, tapi kayak teriak, "Oh ya Agus diri bangun lu sial," dia bilang. "Lu lihat nih gara-gara lu. Kenapa bisa kayak gini?" Mereka ternyata masih bangun cuy. Dan mereka itu nggak digangguin sama sekali. Terus langsung kayak, "Apaan sih lu baik? Lu lihat nih." Aku sama Dedek kayak, "Ya elah kayak beginian doang. Ini mah iseng kali, manusia iseng, udahlah. Lu gak usah parnoan, udah biarin aja kayak beginian. Apaan sih nih? Ini paling berwarna makanan, udah lu gak usah aneh-aneh." Tapi Raka sama namanya percaya bahwa yang di depan itu bukan pewarna makanan. Gak mungkin ada orang serandom itu. Dan siapa juga yang mau bikin wadah nampan berisi makanan diacak-acakin depan tenda mereka. Sama ini kayak, gua gak mau tahu ya, lu mau turun jam berapa terserah. Tapi setelah pagi datang, gua bakalan turun, entah itu berdua sama Raka atau sendiri. Serah lu mau turun, gue mau ke puncak dulu, dia bilang. Dasar ngakunya pecinta alam tapi penakut banget. Jaga mulut lu ya. Gue bukan perihal penakut atau enggak, tapi gue tahu sopan santun. Ini budaya dari daerah sini. Dan jangan pernah lu usik. Gue gak peduli dengan kepercayaan lu, tapi tolong jaga budaya yang ada di sini. Bodoh amat, dibilang. Masuk lagi tuh bocah berdua. Dan disitu pun Raka cuman bisa diem, walaupun dalam hatinya memang kesel juga. Diem doang. Udah yuk tidur. Tidurlah mereka berdua. Gak ada satu orang pun yang ngomong. Gak ada teror apapun lagi. Tapi ketika setengah jam mereka udah mulai agak ngantuk lagi-lagi, ada suara gamelan lagi. Kali ini ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki itu tuh banyak banget, bener-bener banyak banget. Dan pada saat itu Tama ini kayak manggil-manggil kan, kak bangun kak, bangun kak. Tapi Raka mungkin kan udah kecapean, mungkin udah lelap kan. Dan singkatnya, ketika si Raka nggak bisa dibangunin, Tama penasaran, apa sih
Dia tuh coba ngintip pelan-pelan, sret. Ketika dia buka, dia tuh nengok kepalanya, nggak ada apapun. Keluar lagi lah, karena suara langkah kaki ini beneran ada, masih kerasa dan masih kedengeran. Perlahan nengok ke arah tenda temannya, ke tenda Agus dan Dede. Pas ditengok, benar-benar dikagetin dengan satu rombongan, yang dimana satu rombongan ini mukanya semua pucat. Dan dari dalam rombongan ini ada beberapa sosok yang fisiknya itu hancur. Dan Tama tahu bahwa rombongan ini itu bukanlah rombongan manusia, melainkan demit atau setan. Awalnya Tama takut dan pengen buru-buru masuk, tapi entah kenapa seolah badannya tertahan dan seolah kayak lu harus ngeliat apa yang akan dilakukan sama rombongan setan ini. Dan ternyata ketika Tama badannya nggak bisa kemana-mana, Tama ini benar-benar ngeliat rombongan ini masuk ke tenda temennya, yang ngebuat satu temennya Dede ini teriak histeris tapi nggak ada suara. Bener-bener nggak ada suara sama sekali, padahal mulutnya tuh kayak gitu, tapi nggak kedengeran sama sekali. Soalnya kayak di silent aja gitu kan. Dan badannya itu kayak gerak kaku, terus di kiri kanan itu kayak dipegangin. Selain gerak kaku nggak bisa gerak gitu, tapi kayak dipegangin diem aja. Dan ada beberapa luka cakaran, soalnya kayak dari demit ini tuh nyakar. Dan itu kelihatan banget keluar ngucur darah merah dari tangan atau dari badan dari Dede ini. Tapi beda halnya sama Agus pun sama, teriak ngerasa ketakutan. Dan yang paling parah adalah Agus ini dibawa sama demit, entah dibawa kemana. Tama mau teriak minta tolong sama Raka, tapi seolah kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa, kayak lu udah cuman begini aja. Tama cuman bisa ngelihat satu temennya di bawah, satu temennya sedang dianiaya sama demit. Nah, ketika nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa merhatiin temennya, ada satu demit yang mau nyamperin Tama. Tama dalam hatinya udah baca doa, tapi entah kenapa badannya benar-benar nggak bisa digerakin. Dan ketika demit tersebut udah mau mendekat dengan sosok atau fisik yang benar-benar hancur dan bikin linu, Tama udah nggak kuat lagi ngelihat sosok tersebut, yang akhirnya Tama ini pingsan, gak sadarkan diri. Dan ketika bangun, dia dibangunin sama Raka. Tam, lu ngapa tidur kayak begini? Tam, lu ngapa tidur begini? Woi, bangun, bangun. Dengan kondisi lagi digoyang, bangun lu, bangun lu, bangun lu. Ternyata itu udah waktu menunjukkan subuh. Tama langsung sadar. Agus, Dede. Maksudnya dia langsung bangun dan ngecek tenda temennya. Dan ketika dicek, benar, Agus itu kondisinya udah gak ada di dalam tenda. Sedangkan Dede itu kondisinya pingsan dengan kondisi pendarahan, kayak ada bekas cakaran, luka darah semua. Sedangkan Raka yang gak tahu apapun. Loh, kok bisa? Mereka kenapa? Lu tahu apa? Tapi di situ tuh Tama nggak menceritakan apapun. Kita harus buru-buru turun dan mencari pertolongan. Pokoknya kita harus turun. Subuh ini juga kita harus turun. Tapi nggak ada tapi-tapian. Nanti gua akan ceritain ketika perjalanan turun ke base. Pokoknya kita harus turun. Di situ pun mereka berdua sepakat. Akhirnya mereka langsung packing tanpa makan dan buru-buru langsung turun ke bawah. Dan kondisinya mereka itu benar-benar enggak bawa perlengkapan apapun. Jadi nanti aja lah. Jadi si Dede ini digendong karena takut pendarahannya ini berlebihan gitu kan. Pokoknya dibalut terus digendong gantian. Dan mereka akhirnya sampai di base camp. Ketika sampai di base camp ini nggak ada gangguan dan mereka langsung melaporkan kejadian apa yang udah terjadi, bahwa satu temannya itu hilang. Dan Tama orang pertama yang minta maaf sama beberapa warga, pos registrasi dan sebagainya, dan menceritakan semua kejadian terlepas dari percaya atau enggak. Tapi di situ pun Tama sadar bahwa kelakuan dari tim mereka itu sudah menentang adat sekitar, yang dimana iya padahal dari bawah udah diperingatkan.
ada raut muka kekesalan dari warga yang udah ngingetin, akamsi yang udah ngingetin, lu jangan gini tapi lu masih dilakuin. Mereka semua akhirnya ngerahin beberapa tim awalnya. Sampai ketiga hari itu nggak ditemui tuh si Agus. Dan udah nyari pakai banyak bantuan dari Mapala, SAR dan sebagainya, itu bener-bener nggak diketemuin. Sampai 10 hari tetap dicari, nggak ada jejaknya sama sekali. Dede ditanya gitu kan, dan Dede ini benar-benar udah nggak mau nginget-inget kejadian tersebut, dan dia benar-benar udah kapok dengan kelakuan dia sendiri, dan dia pun memang ngerasa bersalah. Jadi 1 bulan ini nggak ditemuin ya, dan Agus ini udah dinyatakan meninggal dunia. Dede itu tuh benar-benar ngurung diri jadi introvert. Tapi setelah 1 bulan Dede ini pergi ke Gunung Lawu lagi, tapi nggak naik, melainkan dia minta maaf dan bahkan dia ngeganti sajen yang sebelumnya. Jadi purpose dia memang niatan, ya anggaplah ini permintaan maaf. Jadi dia ngegantiin sajen tiap nampan tek dan tanpa minta antar sama Tama atau Raka. Jadi ya dia mengakui kesalahan dan dia mengganti semua apa yang harus dia lakuin yang dia percayai. Dan di situ pun warga itu kayak ya respect lah gua sama lu gitu kan, terlepas dari lu percaya atau enggak. Dan setelah dari kejadian itu pun Dede ini benar-benar pensi dari pendakian, nggak ikut komunitas apapun. Tapi setidaknya Dede menjadi jauh lebih baik dan menghargai setiap apa yang diyakini atau apa yang dipercaya sama orang lain. Nah, kalian pasti akan nanya, Agus kemana? Setelah sekitaran hampir 2 tahun, katanya ada beberapa orang yang ngelihat Agus itu sudah menjadi ODGJ, dan itu pun divalidasi sama beberapa temennya yang ngelihat. Dan sempet kayak percaya nggak percaya, Raka, Tama, Dede itu nggak percaya. Tapi ketika ngeliat fotonya, terus ya beberapa gambar gitu kan, kayaknya iya. Dan memang menurut sumber dari keluarganya pun, itu adalah Agus yang sekarang udah jadi ODGJ. Dan keluarganya itu kayak udah membiarkan dan masa bodoh dengan si Agus ini. Dan itu menjadikan sebuah pengalaman yang benar-benar Raka sama Tama ini bikin depresi parah. Tapi gara-gara kejadian tersebut juga Raka sama Tama ini jadi pendaki yang bisa dikatakan banyak bermanfaat lah. Jadi kayak tim SAR bantuin pendaki lain, ngasih briefing dan sebagainya untuk menjaga etika, adab, terus mempercayai, maksudnya kayak ya lu kalau punya keyakinan jangan pernah ganggu keyakinan orang gitu kan. Ya intinya menjadi 2 pendaki yang bijak dan banyak menolong pendaki-pendaki lain. Dan beda halnya kayak si Dede kan, yang dimana dia udah pensi, dia udah kapok, dan dia udah nggak mau nginjek gunung lagi. Sedangkan Agus jadi seorang ODGJ, dan mereka bertiga yang masih hidup atau yang memang nggak terlalu parah ngalamin kejadiannya, mereka pun nggak tahu apa yang dialami sama Agus, karena ya teror mereka cuman kayak gitu. Dan mereka pun nanya sama ODGJ, iya Agus pun nggak menceritakan apa-apa ya, pada umumnya ODGJ aja gitu. Dan itu udah parah banget, udah parah pokoknya, udah nggak bisa diobatin sama sekali. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, terlepas dari kalian percaya atau tidak, tolong hormati setiap budaya yang ada di daerah manapun. Jangan pernah usik budaya orang lain, jangan pernah usik kepercayaan orang lain. Kalian boleh tidak percaya dengan kepercayaan orang lain, tapi tolong hargai setiap kepercayaan orang lain. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.